Shalom Jemaat Gereja Yesus Kembali yang terkasih. Bertemu kembali di ibadah virtual kali ini. Mari sama-sama kita buka hati untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami dengan penuh ucapan syukur kami, dengan hati yang penuh ungkapan terima kasih, kami datang menghadap-Mu ya Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami, Kau yang selidiki, menyucikan, menguduskan setiap hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau sangat baik ya Tuhan. Hanya di dalam-Mu lah kami merasakan aman, kami merasakan tenang. Biarlah tangan-Mu selalu menggandeng kami, selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Ku teringat kebaikan-Mu, tiada habis kasih-Mu, murni bagai embun pagi, hangat seperti mentari. Ku teringat kesetiaan-Mu nyata dalam hidup. Langit bersyukur memuji, hatiku kan bernyanyi. Amanku bersama-Mu, ku rasakan indah kekudusan hadirat-Mu. Damai-Ku di dalam-Mu, terang hidupku dalam cahaya wajah-Mu, menyinari kehidupanku. Yesus mengucap syukur, Engkau Allah yang baik. Ku teringat kesetiaan-Mu nyata dalam hidupku. Langit bersyukur memuji, mau hatiku kan bernyanyi. Amanku bersama-Mu, ku rasakan indah kekudusan
saatnya kita memuji Tuhan bersama. Ada sukacita dalam perlindungan tangannya. Mari sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan, sebab Dia terlalu ajaib. Hanya dalam Dia ada sukacita, ada penyertaan pemeliharaan tangan Tuhan. Mari yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu. Mari bersorak bagi Allah kita yang dahsyat. Hidup dalam-Mu Tuhan, terlalu ajaib untuk ku pahami. Meski di tengah taufan, tetap ku rasa senang dan heran. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiran. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Amin. Dialah sumber sukacita kita. Hidup dalam-Mu Tuhan, terlalu ajaib untuk ku pahami. Meski di tengah taufan, tetap ku rasa senang dan heran. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiran. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Tuhan sudah mengasihiku, takkan pernah lekang sukacitaku. Sukacitamu sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melampaui pikiran. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Sukacita, sukacita dalam Tuhan pikiran. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Tuhan sudah mengasihiku, takkan pernah lekang sukacitaku. Mari yang berlimpah sukacita surga. Amin. Mari sama-sama sorakan Sukacitaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Haleluya. kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau hadir di sini. Kami percaya kuasa mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
sukar saat Roh Allah turut bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mengalir tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami percaya mujizat terjadi, angkat Tuhan bersama mujizat percaya. Angkat Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau hadir Tuhan. Haleluya, haleluya, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Sedang tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Turut bekerja di antara kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah di bulan September ini, tema rancangan terbaik itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang menang. Bapak terima kasih untuk kesempatan kali ini, berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu persiapkan tidak akan sia-sia berlalu dalam setiap orang yang mendengarnya. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah boleh kami ini mendengarnya, menanamkan firman-Mu dalam tanah hati kami subur. Dan sehingga benih firman-Mu itu menghasilkan perbuatan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita jangan sampai menjadi Kristen yang salah arah. Dalam sebuah pertandingan sepak bola antara tim A dan tim B yang sudah masuk final, dan kemudian di final itu mereka sedang bertanding untuk memperebutkan piala yang ada. Nah, dua tim yang bertanding ini mempunyai tujuan, yaitu mencetak gol yang terbanyak. Hasil dari mencetak gol yang terbanyak adalah mereka menang. Dan untuk mencapai kemenangan tersebut, mereka harus mempunyai strategi yang tepat bagaimana mempersiapkan anggota timnya dan bagaimana mempersiapkan operan-operan dan bagaimana mencetak golnya. Pada babak yang terakhir, perpanjangan waktu, di situ ada yang namanya sudden death goal. Artinya, tim yang mencetak gol yang tercepatlah pada babak perpanjangan waktu itu yang menang. Karena seluruh pemain yang ada sudah capek, sudah tidak ada yang bisa untuk menggantikan dan bermain untuk sebagai fresh person yang masuk
Kemudian diambillah dari seorang penonton untuk masuk pada tim A. Dan kemudian si penonton ini dengan semangat ikut dalam pertandingan itu dan dia mencetak gol untuk tim A. Tapi hasilnya tim A malah kalah. Kenapa? Karena si penonton tadi yang ikut bertanding ternyata mencetak gol pada gawangnya sendiri atau mencetak gol bunuh diri. Disinilah kita melihat bahwa Kristen atau orang yang tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, dan tidak tahu bagaimana harus mengikuti sebuah pertandingan, seringkali mencetak gol bunuh diri dalam kehidupannya. Ilustrasi tadi menggambarkan jangan sampai kehidupan kita menjadi kehidupan orang Kristen yang ikut dalam pertandingan tetapi tidak tahu bagaimana caranya bertanding, tidak tahu tujuannya bertanding, dan kecewa akan hasilnya. Mari kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk kita ini mempunyai rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 dikatakan demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia nggak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan atau mendatanginya dengan 20.000 orang. Di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan itu ada yang namanya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Tujuan berperang adalah dia mengalahkan musuhnya. Tujuan membangun menara adalah dia menyelesaikan menara tersebut. Dan di dalam kehidupan kita jangan sampai tujuan kehidupan kita ini salah. Tujuan kehidupan kita adalah menjalani rencana yang berasal dari Tuhan. Menjalani tujuan hidup yang berasal dari Tuhan. Seringkali kita ditanya apa tujuan hidup kita, kita bingung sekali. Apa sih tujuan hidup saya? Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya kerjakan? Tujuan hidup kita adalah kita melakukan firman Tuhan sehingga kita menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian saya sambung dengan Filipi pasal 3 ayat 10b sampai 11. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tujuan hidup kita kalau dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 dikatakan kita jadi serupa dengan Kristus di dalam setiap apa yang dideritanya dalam kematiannya supaya kita bangkit menjadi ciptaan baru. Jangan sampai kita menjalani hidup kita dengan tujuan egois kita, tujuan yang kita mau. Ada dua kisah, ada dua hal yang biasanya dalam kisah itu diangkat dan menjadikan topik yang menarik bagi kita. Topik yang pertama adalah mengenai kesetiaan. Kesetiaan ini adalah topik di mana kita melihat kayaknya biasa aja. Tapi itu begitu diangkat, begitu diceritakan, itu menggugah hati kita juga untuk memiliki kesetiaan itu. Ada satu cerita yang mengenai tokoh yang setia, yaitu anjing Hachiko yang berasal dari Jepang. Anjing Hachiko ini disayang oleh tuannya dan kemudian tuannya itu menderita sakit jantung dan mati. Ternyata anjing ini setia menunggu tuannya sampai dia juga mati. Saudaraku, di sini kita melihat kisah kesetiaan ini diangkat dan menggugah kita. Bahkan orang-orang itu seringkali ke Jepang dan kemudian berfoto dengan sebuah monumen di mana anjing Hachiko itu ada. Kisah kesetiaan itu menarik sekali. Kalau kita melihat bagaimana Yesus itu menjalani hidupnya adalah tujuan pertamanya adalah kesetiaan. Dia setia mati di atas kayu salib. Dia setia untuk dihina. Dia setia untuk disiksa. Tujuannya adalah dia menjalankan tujuan yang berasal dari Bapa. Dikatakan, ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu, tujuanmu yang terjadi di dalamku. Di sini kita melihat jangan sampai kita ini bingung akan tujuan hidup kita. Salah satu tujuan hidup kita adalah kita setia di dalam apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita semua talenta untuk kita ini setia.
Hal yang kedua yang saya bawakan, bagaimanakah kisah yang menarik buat kita adalah kisah mengenai kasih. Kasih adalah sebuah hal yang indah sekali. Tujuan kehidupan kita yang kedua adalah kasih. Saudaraku, kalau kita bilang kasih, nggak usah muluk-muluk. Ada orang yang kemudian dalam sebuah perjalanan, dia bawa buku banyak. Pada waktu dia bawa buku banyak, dia tersandung. Pada waktu tersandung di jalan itu, bukunya jatuh. Kemudian ada orang yang datang dan menolong untuk mengambilkan bukunya, menyusunnya, dan memberikan kepada orang yang tadi tersandung itu. Kisah kasih yang sederhana, tetapi kisah kasih ini saya ceritakan, orang yang jatuh tersandung yang tadinya jengkel, waktu dia mendapati kasih dari orang yang peduli akan apa yang ditimpanya, kemudian buku-bukunya diambilkan. Pada waktu menerima bantuan kasih dari orang tersebut, si orang yang menerima bantuan ini merasa sukacita. Kemudian dalam kehidupannya, dalam cerita ini, orang yang tadi membantu untuk menatakan, dalam menjalani kasihnya, dia juga mengalami sukacita karena bisa membantu orang. Di sini kita melihat bahwa cerita ini nggak berhenti sampai sini. Saya menceritakan seperti ini pun saya merasa ada sukacita saya menceritakannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang mendengarnya pun juga sukacita. Kenapa? Karena tujuan hidup kita yang kedua adalah kasih. Kasih dan kesetiaan tidak akan berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Jangan lupa dalam keluarga tujuan kita adalah juga kasih dan setia. Keluarga itu membutuhkan kasih di dalam kehidupannya untuk saling menghormati, saling melengkapi, dan keluarga membutuhkan kesetiaan. Di sini kita melihat tanpa kasih dan kesetiaan keluarga akan berantakan. Bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan pun juga membutuhkan kasih dan kesetiaan. Orang kalau kerjanya cuma sehari-hari, kadang masuk, kadang enggak ada kesetiaannya, juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam pekerjaannya kalau dia tidak memiliki kasih, maka yang terjadi adalah dia akan menyakiti banyak orang. Tujuan hidup di dalam pekerjaan kita adalah kasih dan juga setia. Dalam belajar mungkin teman-teman yang lagi ada dalam sekolah, Pak, kalau saya anak sekolah, masa tujuan hidup saya juga setia sama kasih? Iya, kita setia belajar, menumpuk ilmu, kita mendapatkan satu asupan ilmu supaya kita ini berkembang secara kognitif, secara pemikiran, secara intelektual. Dan kemudian saat kita mendapatkan perkembangan ilmu itu, kita harus memiliki kasih untuk membantu orang lain. Tujuan hidup kita apa? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setia dan mengasihi. Tanpa tujuan itu kita akan bingung menjalani hidup kita. Lalu bagaimana caranya kita itu bisa menjalani hidup kita dalam tujuan kita adalah kita harus merancangkan apa yang ada di dalam setiap langkah kita. Jangan sampai kita berpikir, Pak, Tuhan itu kan merencanakan, merancangkan semuanya baik. Saya ini kan cuma tinggal duduk diam aja. Untuk mencapai tujuan Tuhan juga perlu rencana yang tepat. Satu kali saya lihat feed Instagram yang lucu sekali. Ada orang berkata semua akan indah pada waktunya, semua akan baik pada waktunya. Tapi kerjaan dia adalah, ya engkau tidur-tiduran, masa mau ada sesuatu yang indah dalam kehidupan. Orang yang tadi berkata indah pada waktunya, nggak mungkin. Yang namanya indah pada waktunya itu harus kita kerjakan dengan setia dan penuh kasih. Rencana kita untuk mengalami tujuan Tuhan adalah kita juga harus mempunyai rencana yang tepat untuk menciptakan tujuan Tuhan itu tercapai. Jangan sampai kita pikir, ya tujuan Tuhan kan setia kasih, Pak, tujuan saya ya sudah, saya menikmati aja. Rencana saya menikmati aja. Rencana kita adalah menyusun bagaimana supaya tujuan Tuhan itu tercapai dalam kehidupan kita. Karena dikatakan dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat-penasihat yang banyak. Tujuan dari berperang adalah dia mengalahkan musuhnya, dan bagaimana cara mengalahkan musuhnya adalah dia harus menyusun strategi yang tepat. Dalam kehidupan kita jangan sampai kita menjadi orang yang hanya enak-enakan dan berkata berkat Tuhan itu adalah yang terpenting dan aku tidak akan bekerja, karena berkat Tuhan itu mengalir kepada orang yang percaya kepadanya tanpa melakukan apa-apa.
Misalkan begini, ada orang, dia akan mengalami ujian, yang dia lakukan adalah berdoa puasa tanpa belajar. Apakah dengan berdoa puasa, dia akan melewati pelajaran yang tidak dia mengerti tanpa dia mempelajarinya, hanya memerlukan doa? Tentu saja tidak berlaku demikian. Kadang-kala kita berpikir atau mendengarkan, yang penting percaya sama Roh Kudus akan mengurapi, dan kemudian Roh Kudus itu akan memberikan kita hikmat, Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, itu benar sekali. Roh Kudus akan menggerakkan kita, akan menuntun kita supaya kita ini punya semangat yang belajar saat kita berdoa. Dan saat kita berdoa, Tuhan juga akan memimpin kita untuk menerima apa yang kita baca, apa yang kita pelajarinya. Jadi dalam Alkitab itu jelas sekali bagaimana orang itu akan mengalami situasi sebab akibat. Orang yang belajar akan menjadi pandai, orang yang tidak bekerja akan menjadi miskin, orang yang malas dia tidak akan menerima berkat Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Paulus, orang yang tidak bekerja janganlah menjadi beban dan jangan dibantu, karena dia akan menyusahkan saudara-saudara seimannya. Orang Kristen jangan menjadi orang Kristen yang fatalistik, yang penting berdoa saja. Berdoa dan berusaha itu adalah dua hal yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita dalam rencana kita, tujuan Tuhan itu tercapai. Kita bilang, Pak, burung di udara aja dipelihara oleh Tuhan. Iya, burung di udara itu pergi cari makan. Saya pelihara anjing, pada waktu saya pagi, saya ingin lihat anjing saya, elus-elus anjing saya duduk. Saya melihat ternyata burung itu pagi hari jam 6:30 mereka sudah terbang dan hinggap di piring makan anjing saya. Dia makan dari sisa nasi yang ada pada anjing saya. Ternyata burung di udara itu sedang bekerja. Dia tidak bermalas-malasan. Bahkan kalau kita lihat film kartun, burung di udara cari cacing itu kasihkan ke anaknya. Kita melihat firman Tuhan itu berjalan dua arah. Jangan sampai kita ini mengambil satu sisi dan melupakan yang lainnya, sehingga tujuan kita dalam kehidupan kita, yaitu kesetiaan dan kasih, itu hilang. Orang yang malas adalah orang yang egois. Orang yang malas adalah orang yang tidak memiliki kasih, karena dia hanya pedulikan yang penting aku dapat, yang orang lain saya nggak peduli. Di sini kita harus belajar rencanakan hidup kita untuk kita ini boleh menang di dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang seperti ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 13 itu mengatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kemudian kita berpikir demikian, hasil dari segala yang kita lakukan itu semuanya adalah usaha saya yang dalam kesusahan, usaha saya yang giat, usaha saya yang mati-matian. Hasil adalah pemberian Tuhan. Setiap kerja keras kita adalah anugerah Tuhan yang memberi kita hasil. Banyak orang nggak percaya bahwa mungkin dalam kehidupan kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan semuanya dengan baik, tapi hasilnya tidak sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan sedang menguji kita untuk kita tetap tekun, tetap setia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hasil dari setiap tujuan dan rencana yang sudah dibangun dan dilakukan dengan baik, itu terserah Tuhan. Karena dikatakan demikian, orang berusaha, tetapi Tuhan yang memberikan hasilnya. Orang bekerja, diberikan Tuhan menikmati hasilnya. Apapun yang sedang terjadi dalam Bapak Ibu Saudara sekarang, hasil yang kita nikmati sekarang, baik itu besar, baik itu sedang, baik itu banyak, baik itu tidak memuaskan, nikmatilah. Karena di dalam kehidupan kita hanya bisa bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur hasil dari apa yang kita kerjakan. Contoh begini, kita sedang belajar, ternyata soalnya susah dan kita mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada waktu kita mengerjakan, ya sudahlah, yang penting nanti hasilnya setelah diteliti aku terima. Hasil dari pekerjaan kita itu tergantung bagaimana Tuhan memberi nilai kepada kita, memberikan reward kepada kita, memberikan hasil yang harusnya bisa kita syukuri.
Jangan sampai kita berpikir, Pak, kalau begitu apakah orang Kristen nggak boleh jadi kaya? Pak, kalau begitu apakah orang Kristen itu tidak boleh berusaha dengan baik? Justru kita sebagai orang yang sudah ditebus akan menjadi orang yang melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai tujuan kita adalah tujuan yang egois. Yesus katakan bahwa segala kekayaan itu di muka bumi akan dimakan ngengat dan dia akan dimakan rayap dan akan lapuk dan rapuh dan hilang pada akhirnya. Kalau kita sebagai orang Kristen tujuannya hanya materi saja, maka yang terjadi kita sedang salah fokus dalam tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tadi saya sudah katakan tujuannya adalah setia dan mengasihi. Orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya dalam perkara besar. Orang yang mengasihi sesamanya adalah murid Tuhan. Sehingga saat kita ini menjalani kehidupan kita, kita nggak akan bingung tentang hasil yang akan kita dapatkan dalam rancangan dan tujuan Tuhan. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah bekerja sekeras mungkin, kita sudah melakukan segalanya dengan setia, biarlah Tuhan yang memberikan kita hasil dan kita boleh menikmatinya. Jangan kecewa terhadap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita sering kecewa karena kita berpikir demikian. Apa yang sudah aku lakukan kok nggak setimpal ya Tuhan? Apa yang sudah aku lakukan kok nggak pas ya Tuhan? Apa yang sudah aku lakukan kok kayaknya kurang ya Tuhan? Dan kita berpikir ya kalau gitu apa gunanya aku berusaha? Dan kemudian kita berpikir begini, ada firman Tuhan, jangan ingin menjadi kaya. Kita pikir dengan menjadi kaya itu sebuah kesusahan. Sama seperti Lazarus dan orang miskin dan orang kaya, yang orang kaya itu masuk ke dalam Hades, tempat yang dimana di situ ada siksa, ada sakit, dan kita berpikir, wah orang kaya itu ternyata ujung-ujungnya sakit. Enggak seperti itu. Justru kalau kita dipercaya dengan materi yang ada, kita harus mempedulikan orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi egois, terikat oleh materi, dan kita ini juga tidak mengerti bagaimana caranya menggunakan apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan sudah berkati kepada kita, untuk membantu orang sekitar kita. Kesetiaan kita, kasih kita kepada orang sekitar kita akan menunjukkan siapa kita di mata Tuhan. Jangan sampai menjadi orang yang dalam kehidupannya adalah orang yang hilang arah dan salah arah. Kemudian dia menjalani hidupnya, yang penting aku kaya, yang penting aku sukses, yang penting aku benar. Jalani tujuan Tuhan, yaitu setia dan mengasihi. Hasilnya, biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita. Salomo menuliskan dalam pengkhotbah, di atas matahari, di bawah matahari, di bawah terik sinarnya, semuanya itu sia-sia. Tetapi berkat Tuhanlah yang membuat aku bisa menikmati. Apa yang kita nikmati sekarang, itu berkat Tuhan. Jadi syukuri, jangan mengeluh kepada Tuhan, tetapi biarlah kita mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, mengalami rancangan terbaik adalah mengenal tujuan Tuhan, yaitu tadi kesetiaan dan kasih di dalam Dia. Supaya kita berbuah di dalam Dia. Supaya apa yang kita rancangkan, apa yang kita kerjakan itu sesuai dalam tujuan Tuhan dan menghasilkan sesuatu, yaitu kita bisa menikmati hasil di dalam Dia. Apapun itu, berapapun itu, Bapak Ibu Saudara harus belajar bersyukur dalam rancangan terbaik, tujuan Tuhan yang terbaik. Jangan sampai salah arah dan kita menghidupi tujuan hidup kita yang fana dan kita justru terjebak dalam sebuah hal di mana kita egois dan tidak memperhatikan orang lain. Tetap setia, tetap mengasihi orang di sekitar kita. Mari kita berdoa, firman Tuhan sudah selesai. Biarlah kita ini boleh merenungkan firman Tuhan untuk kita jalani. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu lah yang menguatkan, mengingatkan kami. Biarlah setiap apa yang kami dengar pada kesempatan kali ini, boleh Tuhan yang ingatkan kami untuk melakukannya. Biarlah kami boleh setia dan kami boleh mengasihi orang-orang sekitar kami. Kami setia kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat rahmat-Mu boleh turun atas kami. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluarga-Mu, pekerjaan-Mu, studimu, pelayanan-Mu, dan komunitas-Mu.
Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Biarlah kita tetap di dalam rancangan Tuhan yang terbaik, tetap setia, tetap semangat. Kita tetap mengasihi orang-orang sekitar kita dan kita tetap mengasihi Tuhan. Kerjakan segala sesuatunya dengan baik. Rancangkan kehidupan kita, jangan menjadi orang yang menjauh dari Tuhan, tetapi kita mendekat, kita melekat kepada Tuhan sehingga kita bisa berbuah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di renungan selanjutnya.